Hello everybody, welcome to Basit Corner. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jarang-jarang yang gue pakai assalamualaikum ya. Biar pada biasa aja gue mah, ya kan. Sebenarnya gini ya, assalamualaikum tuh memiliki makna yang indah dan penuh dengan kebaikan tahu. Arti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu berarti doa untuk keselamatan seseorang, gitu kan. Serta doa agar orang tersebut yang kita salami itu dirahmati dan diberkati oleh Allah gitu, subhanahu wa ta'ala. Ketemu orang didoain ya kan. Memang assalamualaikum itu dipakai di kultur muslim yang padahal dulu salam ini juga dipakai sama kultur Kristen di Timur Tengah yang mempunyai arti kedamaian dan kesejahteraan bagi yang mengucapkan salam dan penerima salam tersebut. Nah, salam ini juga sama dengan salam Salam Aleihim dalam bahasa Ibrani. Jadi kenapa gue jadi bahas sejarah kayak gini ya? Tapi seru tau. Karena gue suka sama sejarah-sejarah gitu, literatur, literasi yang begitu-gitu dah pokoknya. Lu ngerasa gak sih sekarang nih rasanya kalau bawa yang ada agamanya itu dirasa jadi gak universal lah, terlalu katro, konservatif mungkin. Karena masih ada orang yang berpikir kayak gitu. Orang-orang yang kayak gini sebenarnya yang masih kalah sama binatang. You know why? Satir sih sebenarnya. Tapi ya iyalah bro, maksud gue nih ya, seekor bebek aja itu tahu kalau ayam itu lagi marah. Seekor kucing aja tahu kalau anjing lagi marah. Seekor binatang pasti kalau ngomong ke binatang lain, ya pakai apa yang dia biasa ngomong aja gitu. Ya nggak mungkin kan bebek ngomong sama kambing, bebeknya bembek gitu kan. Ya nggak mungkin gitu. Sama contoh lagi, jadi gua ada langganan beans espresso gitu ya. Terus orang ini agamanya Katolik. Pernah satu waktu nelfon gue gitu kan, mau nanyain beans yang gue order ini bisa diantar jam berapa. Terus pas dia nelfon, assalamualaikum bang, di mana bang katanya. Terus gue bilang, lah lo kan Kristen, lu salam pakai salam agama lu lah, gue bilang gitu kan. Terus oh iya bang, oke sorry, shalom gitu. Terus dia bilang, terus gue jawab waalaikumsalam gitu. Baru udah gue jawab di toko Mik gitu kan namanya Mika, jadi gue panggilnya Mik gitu. Jadi ya maksudnya ya udah biasa aja gitu. Makanya jangan setiap salam semua agama disebutin, jangan kayak gitu. Jadinya kayak gimana gitu, kayak nggak asik gitu maksud gue. Oke lah, so kali ini gue akan ngebahas sifat manusia yang dimana kalau ada sesuai yang dia mau dulu gitu baru bahagia. Kayak anak kecil tau gak. Jadi kayak punya mainan baru dulu gitu baru dia seneng gitu. Yang padahal gak gitu. Dewasa ini ngajarin kita banyak banget. Sesungguhnya bahagia itu gak perlu lo cari. Kalau lu pengen sesuatu biar bahagia, lu gak akan pernah dapat bahagia itu gitu. Bahagia mah bahagia aja. Karena bahagia itu ada di kelapangan hati gitu, bukan menyisipkan material sehingga lu bisa bahagia. Jadi kalau bahagia lu tergantung material, bahagia lu ketakar dan gak pernah dapat kebahagiaan yang sejati. Selalu pengen ini itu gitu biar bahagia, capek tau. Ya udah, maksud gue ya bahagia aja dulu gitu. Maksud gue ya udah bahagia aja gitu, baru kerja biar dapat apa yang lo inginkan. Karena bahagia itu terletaknya di hati bukan di pikiran. Walaupun terkadang tetap nggak bisa dibohongin. Maksud gue pada saat kita lagi di suatu masalah, rasanya dada tuh sesek gitu. Terus di otak kita gitu mikir kalau ini kelar pasti bakal tenang banget gak sih, ya kan? Dan gue akan lebih baik lagi ke depan gitu. Gue gak akan ngulangin kesalahan gue lagi gitu, karena kita udah ngelakuin suatu masalah gitu. Tapi
Itu kan beda konsepnya sama yang lu mau contoh lu mau sepatu Air Jordan dulu baru gua akan senang kemudian gitu. Poinnya kesenangan atau kebahagiaan jangan lu ukur sama suatu barang atau material tertentu sih. It worse gitu, sangat buruk. Makanya biar nggak material terus, yang didahulukan yuk mulai dari sekarang berdandan atau berlifestyle semampunya. Sederhana aja, karena apa ya? Karena beda sederhana sama miskin gitu. Sederhana itu pilihan, miskin itu keadaan. Supaya pada saat lu emang udah kaya, banyak uangnya gitu, pilihan gaya yang lu gunakan itu tetap sederhana. Itu jadi enak tau, ya kan? Segen tau dilihatnya kalau itu bisa gitu. Kalau misal lu udah kayak lu mau pakai yang branded gitu, ya nggak apa-apa juga. Kalau lu udah kaya gitu, ya nggak apa-apa juga. Sesuai gitu, nggak banyak tekanan juga untuk pakai itu. Ya lu ngerti maksud gue ya. Jadi kayak ada contoh lagi. Satu waktu gue pernah nongkrong di coffee shop di daerah Pasar Modern BSD, di Rosso waktu itu gue. Terus suatu ketika gue duduk, ada bokap-bokap atau mas-mas gitulah, nggak terlalu tua nggak terlalu muda juga. Terus dia datang gitu pakai celana pendek, kaos polos lusuh gitu, tapi megang kunci mobil. Mobilnya pun kelas SUV gitulah. Tapi kelihatan gitu muka orang kaya. Ya lu bisa ngeliat lah ya, lehernya putih gitu. Ya kayak gitu. Maksud gue ya nggak harus pakai yang gimana-gimana, tapi lu adaan gitu lebih segen gitu orang ngeliatnya gitu, santai aja hidup gitu. Terus pas datang pun tuh ini orang nih bukan yang ngobrolin bisnis apa gimana gitu, tapi ngomongin lu tuh apa pas yang gue denger, ngomongin bawang merah, katanya bagus buat emah sama kulit, anjir ngejelas banget. So intisari dari tema ini adalah bahagia nggak perlu dicari, bahagia aja dulu supaya kerja nyaman tanpa tekanan dan hidup juga lebih enak tanpa nyari-nyari bahagia yang palsu itu. Ya semoga kita makin kesini menjadi orang yang lebih wise, lebih dewasa gitu ya, untuk menyikapi sesuatu yang nggak sesuai sama kita. So pada saat lo ngeliat sesuatu di internet gitu ya, influencer or something else, jangan langsung lo telan mentah-mentah. Jangan lu langsung gua mau pakai seperti dia gitu, nggak perlu. Dan satu contoh lagi, kalau kata orang Chinese gitu ya, dia bakal belanja sebebas mungkin pada saat dia benar-benar udah bahasanya tuh financial freedom gitu ya. Pada saat emang bisnisnya udah meledak banget baru dia bisa bergaya. Tapi kalau misalkan sekiranya masih kelas reguler atau apalagi mikro, dia nggak akan macem-macem. Itu sih yang pernah gue denger gitu. Jadi ya segitu dulu aja tema kali ini. Share podcast menolak gue kalau dirasa podcast gue ini bermanfaat, and bye.